Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada perkuliahan kali ini di mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan untuk mahasiswa semester 5 program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kebutuhan dasar ibu hamil. Indikator pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan dasar ibu hamil, mahasiswa mampu memberikan KIE tentang kebutuhan ibu hamil, dan mahasiswa mampu menghafalkan doa dan zikir yang dianjurkan pada ibu hamil. Adapun sub pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas tentang kebutuhan nutrisi, oksigenasi, personal hygiene, eliminasi, pakaian, mobilisasi dan body mekanik, istirahat, imunisasi, social support, dan spiritual pada ibu hamil. Kita sebagai seorang bidan, sebelum kita menyampaikan informasi-informasi tentang nutrisi kepada ibu hamil, kita harus tentukan dulu status gizi. Nah, status gizi ini kita hitung IMT-nya ketika ibu itu dinyatakan belum hamil. Nah, jadi ketika Anda melakukan anamnesa, ketika Anda melakukan wawancara kepada ibu pada kunjungan pertama, pasti kita akan menanyakan berat badan sebelum hamil. Nah, itu selain untuk kita mengetahui kenaikan berat badan, kita juga bisa melihat status gizi ibu. Nah, status gizi ibu itu kita hitung dulu dengan rumus IMT. Ya, pastinya semua sudah tahu ya, kita review aja. IMT ini indeks massa tubuh yang rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Yang klasifikasinya ketika IMT itu didapatkan kurang dari 18,5, maka status gizinya ibu dinyatakan kurang atau kurus. IMT-nya 18,5 sampai 25 dinyatakan status gizi normal. Kemudian IMT 25 sampai 27 dinyatakan berat badan lebih. Dan jika IMT-nya lebih dari 27, maka ibu dinyatakan obesitas atau gemuk. Nah, sekarang kita belajar dulu, kita review dulu, kita contoh soal ya. Kita belajar kasus, ada seorang wanita usia 24 tahun. Dia memiliki berat badan 50 kg, tinggi badannya 150 cm. Nah, silakan dihitung. Berapa apa jawabannya? Berapa banyak IMT-nya? Nah, IMT pada seorang wanita itu adalah berat badan dibagi tinggi badan. Berat badannya 50 kg. Tinggi badannya 150 cm. Ketika kita ubah menjadi meter, maka menjadi 1,5 meter. Dan ketika dikuadratkan menjadi 2,25. Jadi 50 dibagi 2,25 hasilnya 22,2. Jadi status gizi ibu tersebut dinyatakan normal. Nah, dari status gizi itu kita baru bisa menentukan berapa banyak kenaikan berat badan yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah, kenaikan berat badan ibu hamil ini kita sesuaikan dengan IMT. Nah, jadi ada rekomendasi peningkatan berat badan selama kehamilan menurut Institute of Medicine, yang dimana IMT sebelum kehamilan ya dengan peningkatan total berat badan. Berikut tabelnya. Kalau IMT-nya ibu itu kurang dari 19,8, maka kenaikan berat badan ibu hamil selama kehamilan yang dibutuhkan adalah 12,5 sampai 18 kg. Kalau IMT-nya 9,8 sampai 26, maka kenaikan berat badan yang dibutuhkan adalah 11,5 sampai 16 kg. Kalau lebih dari 26 sampai 29 IMT-nya dibutuhkan kenaikan berat badan sebanyak 7 sampai 11,5. Kalau IMT-nya lebih dari 29, maka kenaikan berat badan yang dibutuhkan sebanyak 7 kg. Jadi semakin besar IMT, maka semakin kecil kenaikan
berat badan yang dibutuhkan selama kehamilan. Karena berat badan ini sangat berpengaruh sekali kepada pertumbuhan dan perkembangan janin dan kondisi ibu pada saat kehamilan. Rata-rata tambahan kalori ibu hamil per hari pada trimester 1 itu dibutuhkan 100 kalori per hari. Kalau trimester 2 dan 3 dibutuhkan 300 kalori per hari. Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil itu meliputi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Apa aja yang termasuk dalam makronutrien? Makronutrien itu meliputi kalori, protein, dan lemak. Kalau mikronutrien itu kebutuhannya seperti vitamin ya yang bisa larut dalam air dan lemak, serta makro dan mikro mineral. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang sumber makanan yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan suatu zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil untuk menghasilkan energi kalori pada ibu hamil. Jadi kandungan zat gizi proporsi nasi itu lebih dari 100 gram dan setara dengan 1/4 gelas ya. Sumber makanan apa saja yang bisa kita dapatkan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat pada ibu hamil? Ibu hamil tidak harus makan nasi ya. Kadang ada ibu hamil itu yang mual muntah, kemudian ada yang enak lihat nasi, ya itu bisa kita modifikasi dengan sumber makanan yang lain. Ibu bisa makan bihun, bisa makan kentang, bisa makan ubi, nah bisa makan kue atau talas. Nah, sukun itu juga mengandung karbohidrat. Kemudian asam folat. Nah, asam folat ini sangat penting juga untuk ibu hamil karena asam folat ini dapat mempengaruhi proses pertumbuhan pada pertumbuhan janin pada trimester pertama. Jadi pada trimester pertama disarankan ibu hamil itu mengkonsumsi makanan yang tinggi asam folat, bisa juga ditambahkan suplementasi vitamin asam folat karena dia bisa membantu pertumbuhan organ-organ tubuh pada janin. Kebutuhan asam folat ketika seorang wanita itu merencanakan kehamilannya adalah sebanyak 400 mikrogram. Ketika ibu sudah dinyatakan hamil pada trimester 1, ibu membutuhkan 400 mikrogram. Kemudian trimester 2 dan 3 semakin banyak, yaitu sebanyak 600 mikrogram. Nah, dari sumber pangan apa yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa mendapatkan zat gizi asam folat? Ya, ibu bisa mengkonsumsi sayuran hijau, bayam, brokoli, nah, kecamba, kubis itu juga mengandung asam folat. Buah-buahan bisa mengkonsumsi buah jeruk, stroberi, pisang, dan alpukat. Kemudian selanjutnya adalah kalsium. Nah, kalsium ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang dan gigi pada janin. Ya, kalsium ini selama ibu hamil membutuhkan 375 sampai 20 mg per hari. Nah, dari mana kita dapatkan kalsium? Ibu bisa mengkonsumsi susu. Ya, diusahakan susu yang non-fat, yang rendah lemak. Dan bisa juga olahan susu seperti keju, yogurt. Nah, kalau dari sayuran dan buah-buahan boleh ya. Dari sayuran misalnya bayam, kemudian brokoli, kubis, dan kecambah. Ikan juga bisa mengandung kalsium. Nah, ikan juga boleh dimakan bersama tulang atau durinya, asalkan tidak dilunakkan dulu ya. Nah, kalsium ini selain bermanfaat untuk pertumbuhan tulang dan gigi, ya, kalsium ini bisa menurunkan insiden preeklamsi, ya. Kemudian aman, efektif, dan tidak mahal, serta menurunkan kelahiran yang prematur. Selanjutnya adalah kebutuhan zat besi. Zat besi ini sangat perlu sekali dibutuhkan pada ibu hamil, terutama ketika ibu hamil itu masuk trimester kedua.
Karena pada trimester kedua itu ibu hamil akan mengalami pengenceran darah yang biasa disebut dengan hemodilusi, yang di situ akan membuat ibu menjadi anemia. Nah, anemia yang dialami oleh ibu termasuk anemia defisiensi besi, yang dimana zat besi ini di program pemerintah wajib diberikan pada ibu hamil selama 90 hari ya. Dan ini bisa didapatkan dari beberapa bahan pangan yang kita temui sehari-hari ya. Contohnya ada 2 kategori bahan makanan yang mengandung zat besi. Yang pertama adalah high iron ya, kemudian yang kedua adalah non high iron ya, yang dimana high iron itu absorpsinya sangat tinggi, antara 20 sampai 300%, dan itu bisa didapatkan dari daging ayam, hati, sumsum tulang, dan ikan teri. Kalau non high iron itu absorpsinya rendah ya, absorpsinya hanya 1-5%. Itu bisa didapatkan dari daun bayam, kacang-kacangan. Nah, dan absorpsi zat besi itu akan menjadi lebih baik ketika dibarengi dengan konsumsi vitamin C. Jadi ketika Anda memberikan suplemen zat besi pada ibu hamil, atau Anda menyarankan makanan-makanan yang tinggi zat besi pada ibu hamil, Anda bisa menyarankan mengkonsumsinya dengan makanan yang mengandung vitamin C. Jadi bisa dibarengi sambil makan jeruk, minum jeruk hangat, atau bisa juga mengkonsumsi vitamin C-nya sendiri ya. Nah, ibu hamil itu membutuhkan 90 tablet besi selama kehamilan. Akan tetapi tablet besi ini memiliki efek samping ya, karena tablet besi ini berwarna merah, kecil, dan baunya itu sangat menyengat sekali. Jadi kadang banyak sekali ibu hamil yang tidak ingin makan atau tidak ingin mengkonsumsi suplementasi, Pak. Kita harus sampaikan dulu bahwa pentingnya suplementasi Fe ini, meskipun dengan efek samping seperti mual muntah, nyeri lambung, dan bahkan bisa menyebabkan konstipasi. Jadi kita sarankan kepada ibu agar tidak menambah kondisi mual muntahnya, maka saat mengkonsumsi zat Fe ini kita sarankan untuk dikonsumsi pada saat malam hari sebelum tidur. Jadi tidak pada saat mengalami mual muntah. Teknis perawatan gizi berdasarkan ukuran kalori kebutuhan sehari-hari, kita bisa menentukan dengan 3 langkah. Yang pertama, recall ya. Recall dengan food model dalam 1x24 jam yang dilakukan selama 3 hari. Namun jika sangat bervariasi bisa dilakukan selama 7 hari ya. Jadi kita bisa mengkombinasikan beberapa model menu makanan itu dalam waktu 1x24 jam yang dilakukan berturut-turut selama 3 hari. Kemudian record ya, kita harus merekam apa yang sudah kita lakukan ya. Kita catat dengan menggunakan form DKBM, yaitu daftar komposisi bahan makanan dengan ukuran rumah tangga dalam satuan kalori. Jadi memudahkan ibu untuk mengetahui ukuran-ukuran bahan makanan yang dimakan sehari-hari. Jadi misalkan nasi 1 sendok makan itu setara dengan berapa kalori, setara dengan berapa gram. Nah, itu harus kita beritahu kepada ibu. Nanti saya lampirkan tabel untuk komposisi bahan makanan sesuai dengan ukuran rumah tangga. Kemudian yang ketiga, weight, timbang berat badan secara berkala. Nah, jadi setelah kita memberikan edukasi, setelah kita merencanakan perawatan gizi pada ibu hamil, jangan lupa kita selalu mengevaluasi timbangan atau berat badan setiap minggu atau setiap bulan. Jadi setiap ibu melakukan pemeriksaan itu, pemeriksaan yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan berat badan. Edukasi dan informasi atau pesan gizi seimbang yang bisa kita berikan oleh seorang bidan untuk ibu hamil adalah, yang pertama, informasikan ibu tentang status gizi sesuai dengan IMT-nya. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan
dan penentukan status gizi, kita harus sampaikan kepada ibu bahwa ibu ada di batas mana IMT-nya, sehingga ibu tahu, ibu bisa paham seberapa banyak sih berat badan yang harus saya butuhkan selama selama kehamilan ini. Nah, jadi ibu paham sendiri, ibu yang bisa mengontrol dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan yang banyak. Nah, ibu perlu makan makanan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan zat gizinya. Karena di situ pemenuhan zat gizi ini sangat penting sekali untuk pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan janin dalam kandungan, serta untuk cadangan gizi pada saat ibu menyusui nanti. Ya, jangan lupa Anda harus sampaikan ibu harus membatasi konsumsi garam tinggi. Nah, jadi tidak boleh terlalu sering makan makanan yang mengandung garam yang terlalu banyak. Nah, karena diketahui bahwa konsumsi garam yang berlebih ini dapat mengakibatkan hipertensi dalam kehamilan. Terutama pada ibu yang sudah kita ketahui bahwa status gizinya itu underweight, ya, obesitas atau status gizinya berlebih, itu harus benar-benar menjalani diet yang rendah garam. Kemudian minum air putih yang lebih banyak. Nah, kebutuhan air selama kehamilan otomatis meningkat, ya, karena dengan adanya konsumsi air yang banyak ini bisa mendukung sirkulasi janin, bisa membantu produksi cairan amnion atau ketuban, serta meningkatkan volume darah. Ibu hamil memerlukan asupan air minum sebanyak 2-3 liter per hari atau setara dengan 8-12 gelas sehari. Nah, jadi kita sampaikan bahwa ibu dalam satu hari harus minum air putih sebanyak itu. Nah, kemudian selanjutnya batasi minum kopi. Nah, ini untuk ibu-ibu yang hobi minum kopi, ya. Karena kopi itu mengandung kafein, yang dimana kafein itu mengandung efek diuretik dan stimulan, ya, yang dimana nanti ketika ibu hamil itu minum kopi dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil, ya. Ibu hamil sudah mengalami perubahan fisik pada saluran kemihnya. Ibu hamil ketika sudah mulai membesar kehamilannya, kandung kemihnya akan tertekan oleh janin. Nah, kalau ditambah dengan minum kopi, otomatis frekuensi kencingnya ibu akan semakin banyak. Dan kalau frekuensi BAK-nya itu banyak dan ibu tidak bisa mengimbangi dengan input cairan yang sama, yang seimbang dengan yang dikeluarkan, maka ibu dikhawatirkan akan mengalami dehidrasi. Nah, The National of Institute USA merekomendasikan bahwa konsumsi kopi pada ibu hamil itu yang aman adalah 150-250 mg per hari atau setara dengan 2 cangkir kopi per hari. Yang terakhir, kita memberikan suplementasi mikronutrien pada kehamilan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ibu hamil itu wajib mengkonsumsi 90 tablet Fe selama kehamilannya. Ya, hal itu untuk melindungi ibu hamil dari anemia. Ya, agar ibu tidak terjadi anemia sehingga nanti ketika pada proses persalinannya ibu tidak akan mengalami perdarahan. Selain itu, multivitamin yang dibutuhkan adalah asam folat, zinc, yodium, kalsium, vitamin A itu juga bisa diberikan kepada ibu hamil untuk mendukung pertumbuhan janin. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan oksigenasi pada ibu hamil. Pada ibu hamil, pada masa kehamilan itu akan terjadi perubahan pada sistem respirasi. Nah, di samping itu, semakin besarnya kehamilan, maka akan adanya dorongan diafragma, ya, dari rahim yang membesar, sehingga terjadi kompensasi antara desakan rahim itu dengan kebutuhan oksigen yang meningkat. Maka ketika ibu sudah masuk ke trimester kedua,
pasti ibu mengalami keluhan sesak nafas. Semakin besarnya atau semakin bertambahnya usia kehamilan, maka ibu juga akan semakin susah bernafas. Untuk itu kita sarankan ibu untuk bernafas lebih dalam, ya, untuk mencukupi kebutuhan oksigen ibu. Karena selain untuk mencukupi kebutuhan oksigen ibu, oksigen itu juga dibutuhkan untuk kebutuhan janin. Ya, jadi kalau ibu mengalami kekurangan oksigen, biasanya ibu itu akan merasakan pusing, sakit kepala. Ya, makanya ibu hamil itu disarankan untuk menghindari tempat-tempat yang keramaian. Ya, tempat-tempat yang penuh sesak dengan orang-orang. Ya, jadi karena semakin banyaknya orang, maka oksigen otomatis semakin berkurang. Jadi ibu hamil disarankan untuk menghindari tempat-tempat tersebut, ya. Apalagi untuk saat ini masa pandemi, otomatis ibu harus benar-benar menjaga jarak, ya, untuk mengurangi penularan COVID-19. Nah, ibu hamil disarankan untuk melakukan jalan-jalan di pagi hari. Nah, untuk melatih pernapasannya. Kemudian ibu juga boleh duduk-duduk di bawah pohon yang rindang. Nah, karena di bawah pohon itu otomatis oksigen juga lebih banyak. Dan disarankan ruangannya juga diberi ventilasi yang cukup untuk ibu hamil. Kebutuhan eliminasi pada ibu hamil ini juga akan mengalami perubahan, yang dimana adanya perubahan pada sistem urinaria yang terjadi pada ibu hamil, yaitu dengan adanya kecepatan filtrasi dan glomerulus dan aliran darah renal yang meningkat sampai 50%, sehingga hal itu menyebabkan adanya kenaikan cardiac output. Nah, yang dimana nanti kenaikan itu juga bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil pada ibu hamil. Nah, adanya peningkatan volume urin itu, maka ibu hamil disarankan untuk mengimbangi dengan konsumsi air putih yang banyak sesuai dengan anjuran gizi yang seimbang. Sedangkan untuk buang air besar, nah, ibu hamil juga mengalami perubahan pada sistem pencernaannya, ya. Ada ibu hamil itu yang lebih cenderung ke diare, ada juga yang cenderung konstipasi. Nah, kita harus menyampaikan kepada ibu bahwa masuk ke trimester berapa nanti akan mengalami perubahan pada sistem pencernaannya, yang itu bisa menyebabkan hal-hal tadi, diare atau konstipasi. Bahkan konstipasi juga bisa terjadi karena ibu itu mengkonsumsi Fe. Nah, kita harus menyarankan pada ibu untuk makan serat yang banyak. Ya, harus menyarankan makan makanan yang mengandung serat seperti sayur, buah, kemudian minum air putih. Selanjutnya adalah kebutuhan personal hygiene, yang dimana personal hygiene ini merupakan kebersihan diri untuk ibu hamil. Ya, sangat penting sekali karena kebersihan diri ini juga bisa mempengaruhi kesehatan ibu hamil. Apa saja tujuan personal hygiene? Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memelihara kebersihan diri seseorang, memperbaiki personal hygiene yang kurang, bisa mencegah penyakit, menciptakan keindahan, dan meningkatkan rasa percaya diri pada ibu hamil. Nah, dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene adalah dampak fisiknya. Ketika personal hygiene itu kurang, maka akan terjadi gangguan kesehatan atau gangguan fisik. Misalnya ada gangguan integritas kulit, nah, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, gangguan fisik pada kuku, atau bahkan infeksi pada genitalia. Untuk dampak psikososialnya, ibu akan mengalami gangguan rasa nyaman. Karena tubuhnya yang kurang bersih, maka dia akan mengalami gangguan rasa nyaman, kemudian kebutuhan harga dirinya juga akan berkurang, serta mempengaruhi gangguan interaksi sosial pada ibu. Nah, perilaku personal hygiene yang bisa diterapkan pada ibu hamil adalah mandi.
Nah, ibu hamil tetap harus mandi ya. Mandi minimal 2 kali sehari, boleh mandi pakai apapun, pakai gayung, pakai shower, boleh. Nah, pakai air hangat, air dingin juga boleh. Asalkan kita harus menyampaikan pada ibu hamil atau keluarganya bahwa kondisi kamar mandi harus bersih ya, dan harus tidak boleh banyak kotorannya atau yang menimbulkan cedera pada ibu hamil. Nanti takutnya kamar mandinya licin, kotor ya, ibu hamilnya kemudian bisa terpeleset di situ. Jadi kamar mandi juga harus rutin dibersihkan. Nah, kalau misalkan ibu hamil mau mandinya berendam, boleh nggak? Nah, boleh, ibu hamil boleh mandi berendam. Trimester 3 juga boleh ibu hamil berendam, asalkan ibu harus hati-hati dan harus ada keluarga yang membantu. Kemudian yang kedua adalah perawatan vulva dan vagina. Nah, ini sangat penting sekali. Ibu hamil harus benar-benar menjaga alat genitalianya selama kehamilan. Nah, ibu bisa membersihkan vulva dan vagina setiap mandi, setiap BAB, PAK. Nah, kita sampaikan bahwa cara membersihkan genitalia yang benar adalah dari depan ke belakang. Kemudian setelah dibersihkan harus dikeringkan dengan handuk yang kering. Nah, boleh tidak memakai sabun? Tidak boleh ya. Jadi ibu hamil disarankan membersihkan genitalianya pakai air biasa. Tidak boleh menggunakan sabun, menggunakan alat desinfektan atau dan yang lain-lain. Nah, itu tidak disarankan karena itu bisa menimbulkan dermatitis, bisa menimbulkan alergi dan infeksi pada kulit. Kemudian perawatan gigi. Nah, karena adanya perubahan hormon pada ibu hamil, biasanya ibu itu akan mengalami gingivitis, jadi semacam sariawan ya. Ibu hamil juga sering terjadi karies pada gigi karena konsumsi kalsiumnya yang kurang. Bisa juga karena disebabkan karena emesis atau hiperemesis gravidarum. Hipersaliva juga mungkin terjadi karena adanya timbunan kalsium di sekitar gigi, sehingga pada saat kehamilan disarankan ibu tetap melakukan pemeriksaan gigi. Nah, ini sudah masuk pada rangkaian pelayanan ANC terpadu ya, bahwa setiap ibu hamil minimal 1 kali mengunjungi poli gigi. Jadi diperiksa oleh dokter gigi 1 kali selama kehamilan. Kemudian disarankan makan makanan yang mengandung cukup kalsium seperti susu, ikan, dan bila perlu mengkonsumsi multivitamin kalsium. Sikat gigi juga rutin dilakukan setiap habis makan dengan sikat gigi yang lembut ya. Selanjutnya adalah perawatan kuku. Kuku ini harus dijaga agar tetap pendek. Nah, harus dipotong secara teratur, dan bila perlu pada ibu hamil yang sudah trimester 3 bisa minta bantuan orang lain atau keluarga terdekatnya untuk memotong kuku, terutama di bagian kaki ya. Karena semakin besar kehamilan, otomatis ibu juga akan kesusahan untuk memotong kuku di bagian kaki. Karena kalau kukunya tidak rutin dipotong, maka itu akan bisa menginfeksi kulit dan bisa menyebabkan luka dan infeksi ya. Selanjutnya yaitu perawatan rambut. Nah, wanita hamil itu biasanya lebih banyak memproduksi keringat. Nah, ibu hamil harus sering mencuci rambutnya untuk mengurangi minyak itu agar ibunya merasa nyaman dan bisa terhindar dari gangguan-gangguan pada kesehatan rambut seperti ketombe, ya, kutu dan lain-lain. Nah, kita bisa menyarankan ibu mencuci rambut sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dengan menggunakan sampo yang lembut, juga bisa menggunakan air hangat agar ibu tidak mengalami kedinginan. Kebutuhan pakaian pada ibu hamil. Nah, ibu hamil itu cenderung dengan berat badan yang berlebih ya, cenderung dengan bertambah berat badannya. Otomatis pakaian yang dianjurkan untuk ibu hamil
harus pakaian yang longgar, yang nyaman dipakai oleh ibu, bisa menyerap keringat dengan baik. Dan jika perlu, aksesoris-aksesoris yang digunakan di pakaiannya ibu hamil itu tidak mengganggu gerak ibu hamil dan tidak menekan janin yang ada di perut. Ya, jadi kalau memakai sabuk, memakai pita, atau ada karet di tangannya atau di kakinya, nah itu harus dipastikan nyaman ya. Jadi itu tidak akan mengganggu sirkulasi darah pada ibu hamil. Kemudian stocking pada ibu hamil boleh tidak diberikan. Nah, stocking ini boleh digunakan asalkan tidak terlalu ketat ya, karena nanti kalau terlalu ketat bisa mengganggu sirkulasi darah pada ibu hamil. Kemudian pakaian dalam ya, bra juga dianjurkan pada ibu hamil menggunakan bra yang bisa menopang payudaranya ya. Dalam memilih bra ini, ibu hamil bisa memakai bra dengan tali bahu yang lebar sehingga tidak menyakiti ibu ya, jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kalau bisa memilih bra atau celana dalam dengan bahan dasar katun sehingga itu bisa menyerap keringat ibu dan mudah dicuci serta bisa mengurangi iritasi pada ibu hamil. Nah, ibu hamil boleh menggunakan korset. Nah, sekarang kan banyak sekali korset-korset untuk ibu hamil. Nah, itu gunanya untuk menyangga perut ibu. Tapi dalam penggunaan korset ini tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu menekan pada perut ibu hamil sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan tekanan pada uterus. Kemudian kebutuhan seksual pada ibu hamil. Nah, ini sebagian besar ibu hamil itu mungkin ada yang ragu, takut untuk melakukan hubungan seksual selama kehamilan karena ibu beranggapan hal itu dapat membahayakan janin. Nah, kita sebagai seorang bidan bisa memberikan edukasi kepada ibu hamil bahwa selama kehamilan tetap boleh melakukan hubungan seksual dengan suami ya, asalkan dengan posisi-posisi yang nyaman dan tidak mengganggu janinnya. Nah, jadi seiring bertambahnya usia kandungan itu biasanya uterusnya kan semakin besar, maka ibu juga akan merasa tidak nyaman saat hubungan seksual. Nah, posisi hubungan seksual yang seperti apa yang dikatakan aman saat kehamilan itu bisa dengan posisi miring. Nah, prianya, suaminya di atas, kemudian bisa miring ke salah satu sisi. Bisa juga ibu hamilnya yang ada di atas. Nah, boleh juga dilakukan dengan duduk di kursi atau di tempat tidur. Jadi ibu hamil tetap boleh melakukan hubungan seksual asalkan dipastikan kondisi janinnya itu aman ya, tidak ada komplikasi. Kebutuhan mobilisasi dan body mekanik pada ibu hamil ini juga perlu kita sampaikan kepada ibu agar ibu bisa tetap bermobilisasi, agar bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa mengalami keluhan-keluhan pada ibu hamil. Karena dengan mobilisasi dan body mekanik yang salah itu nanti bisa memperberat keluhan-keluhan pada ibu hamil seperti nyeri punggung, kemudian sering linu. Nah, itu bisa jadi karena body mekanik yang salah pada ibu hamil. Nah, postur tubuh yang dianjurkan pada ibu hamil bagaimana? Ibu hamil itu semakin membesar usia kehamilannya, semakin besar perutnya, otomatis kadang ibu hamil itu mengikuti pembesaran uterus sehingga postur tubuhnya ibu hamil itu menjadi lordosis. Nah, ini disarankan untuk tidak mengikuti itu. Jadi ibu hamil harus tetap tegak dengan tulang belakang yang tetap tegak. Nah, nanti kita pelajari ketika yoga. Nah, kemudian pada saat ibu hamil mengangkat beban atau mengambil barang, ibu hamil pastinya tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat. Nah,
Ketika harus mengangkat beban yang berat, maka ibu juga tidak disarankan untuk mengangkat dengan satu tangan, tapi disarankan untuk mengangkat dengan dua tangan, ya. Ketika mengambil barang di bawah, ibu juga tidak boleh mengambil barang dengan bungkuk, ya, tapi ibu bisa duduk, kemudian atau kaki kanannya dimajukan satu langkah, punggungnya tetap tegak, nah baru diambil barangnya yang ada di bawah itu. Nah, jadi nggak boleh langsung membungkuk gitu. Selanjutnya bangun. Nah, posisi bangun dari tidur. Nah, ini juga penting sekali kita sampaikan kepada ibu, karena posisi bangun tidur yang salah selain bisa membuat ibu itu pusing, dan ini juga bisa mempengaruhi keluhan mual muntah pada ibu hamil. Jadi ibu hamil tidak boleh kemudian bangun tidur langsung duduk atau langsung berdiri, tidak boleh. Jadi ibu harus pelan-pelan. Nah, ketika bangun itu tidak boleh langsung menggerakkan atau membuat gerakan yang menghentak sehingga bisa mengagetkan janin. Nah, kalau ibu bangun dari tidur, maka ibu harus miring dulu. Nah, miring dulu, kemudian bergeser ke tepi tempat tidur, kemudian kalau memungkinkan miring ke kiri, ya miring ke kiri, kemudian perlahan-lahan bangun, duduk dulu, ya tidak boleh langsung berdiri, duduk menstabilkan kondisi dulu, nah baru ibu bisa bangun secara perlahan. Jadi tidak boleh bangun tidur langsung kaget berdiri, tidak boleh, jadi harus pelan-pelan. Nah, miring dulu, duduk, kemudian baru berdiri. Nah, ketika berjalan juga perlu kita sampaikan pada ibu untuk menghindari sepatu yang berhak tinggi. Nah, ibu disarankan menggunakan alas kaki, sepatu, sandal yang pas, ya, tidak boleh kekecilan, tidak boleh kebesaran, ya, yang enak, yang nyaman, dan tidak berujung lancip, ya, karena itu bisa mengganggu stabilitas tubuh dan bisa menyebabkan edema pada kaki. Nah, sepatu yang alasnya licin juga harus dihindari, karena untuk menghindari ibu untuk tidak terpeleset. Nah, apakah ibu hamil tidak boleh tidur dengan posisi berbaring? Nah, semakin besarnya usia kehamilan itu sebenarnya tidak dianjurkan pada ibu hamil untuk tidur dengan berbaring, karena dengan berbaring itu dapat menekan pembuluh darah yang sangat penting, yaitu vena cava inferior, yang itu bisa mengganggu sirkulasi dan oksigenasi dari ibu ke janin. Jadi kita sampaikan kepada ibu ketika ibu itu sudah memasuki usia kehamilan trimester 3, maka kita sarankan ibu untuk tidur miring ke kiri. Nah, untuk kenyamanannya bisa meletakkan guling di antara kedua kaki, kemudian kaki atas ditekuk dan kaki bawahnya lurus, atau bisa juga menggunakan bantal-bantal pregnan yang sekarang sudah banyak sekali. Kebutuhan istirahat pada ibu hamil. Ini juga perlu sekali kita sampaikan bahwa istirahat atau tidur itu sangat penting untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadwal istirahat harus diperhatikan dengan baik, karena dengan istirahat yang teratur itu dapat meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, dan juga sangat bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan janin, serta membantu wanita atau ibu hamil itu menjadi tetap kuat dan bisa mencegah penyakit. Selain itu bisa juga mengurangi hipertensi, dan masalah-masalah yang lain. Nah, kita sebagai seorang bidan, jika memungkinkan, ya, kita menyarankan pada ibu untuk selalu istirahat 1-2 jam sekali untuk duduk, ya. Jadi kalau ibu hamil itu bekerja, maka setelah ibu itu beraktivitas 1-2 jam, maka disarankan untuk ibu itu istirahat dulu, ya, untuk menaikkan kakinya, nah, agar tidak terjadi edema kaki. Kemudian bisa juga disampaikan kepada ibu bahwa jam istirahat yang baik selama sehari itu diperlukan 8 jam pada saat malam hari dan 1 jam pada siang hari.
Kebutuhan imunisasi pada ibu hamil ya. Kebutuhan imunisasi ini perlu sekali untuk ibu hamil, dan imunisasi yang bisa didapatkan atau yang bisa kita berikan pada ibu hamil adalah imunisasi tetanus toksoid. Nah, imunisasi ini digunakan atau bermanfaat untuk menghindari kejadian tetanus pada ibu hamil, karena nanti ketika proses persalinan akan ada tindakan-tindakan ya agar ibunya tidak mengalami tetanus, dan juga untuk menghindari tetanus neonatorum pada janin. Nah, kapan kita boleh melakukan imunisasi pada ibu hamil? Kita melakukan imunisasi setelah usia kehamilan ibu itu lebih dari 3 bulan. Jadi ketika sudah masuk ke trimester kedua. Sebelumnya kita harus kaji dulu riwayat imunisasi pada ibu. Jika ibu itu sudah lengkap imunisasinya, maka kita hanya melakukan booster. Tetapi kalau ibu hamil itu ragu dengan riwayat imunisasinya, maka kita bisa melakukan vaksin atau memberikan imunisasi tetanus toksoid itu pada usia kehamilan masuk trimester kedua dengan diberikan 2 kali dan intervalnya 4 minggu dari suntikan yang pertama. Nah, berikut adalah tabel pemberian imunisasi TT. Ya, imunisasi TT1 diberikan pada kunjungan antenatal pertama. Nah, lama perlindungannya tidak ada. Nah, kemudian TT yang kedua 4 minggu setelah TT yang pertama. Itu perlindungannya selama 3 tahun. Ya. Kemudian TT yang ketiga 6 bulan setelah TT kedua. Lama perlindungannya 5 tahun. Kemudian TT yang keempat 1 tahun setelah TT ketiga, itu perlindungannya 10 tahun. Kemudian yang terakhir TT 5 1 tahun setelah diberikan TT 4, itu lama perlindungannya long life ya, atau seumur hidup. Kebutuhan sosial support pada ibu hamil. Nah, sosial support ini sangat perlu sekali pada ibu hamil. Ibu hamil sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar selama kehamilan. Ya, adapun dukungan-dukungan yang bisa kita berikan pada ibu hamil itu meliputi dukungan emosional. Nah, dukungan emosional itu seperti ekspresi, empati, perhatian, dan kepedulian pada ibu hamil. Jadi ibu hamil itu pasti banyak sekali keluhan-keluhan. Jadi kita sebagai bidan, kita sebagai teman terdekat ibu hamil, kita harus menunjukkan empati tentang apa yang dialami oleh ibu hamil. Kemudian dukungan penghargaan. Ini bisa ditunjukkan dengan ekspresi orang lain tentang pandangan positif ya terhadap seseorang melalui dorongan dan persetujuan terhadap gagasan dan perasaan seseorang. Jadi ketika ibu hamil itu sudah melakukan sesuatu hal yang positif, kita sebagai bidan harus memuji, kita harus memberikan penghargaan pada ibu hamil. Dukungan instrumental bisa juga diberikan dengan memberikan bantuan pada ibu hamil. Ya, misalkan ibu hamil itu ingin melakukan senam hamil ya di suatu tempat, maka kita sebagai seorang terdekatnya bisa memberikan fasilitas pada ibu hamil seperti mengantarkan. Kemudian kalau ibu hamil ingin sesuatu, kita harus membantu. Nah, itu kita sampaikan kepada keluarga ibu hamil. Kemudian dukungan informasi. Nah, ini perlu sekali ya, terutama pada ibu hamil yang pertama kali atau preemie. Nah, ibu hamil perlu diberikan masukan, saran tentang apa yang dilakukan. Kebutuhan spiritual pada ibu hamil. Nah, kondisi fisik, psikis, dan spiritual itu harus seimbang ya, terutama pada ibu hamil. Karena dengan kondisi fisik, psikis, dan spiritual yang stabil, yang seimbang, itu bisa menjadikan tubuh itu lebih sehat ya. Pada ibu hamil juga akan lebih siap menghadapi proses persalinan. Kondisi spiritual pada ibu hamil itu bisa berpengaruh pada kecemasan. Nah, dengan kondisi spiritual yang baik, maka ibu hamil itu akan dapat lebih mudah memahami kondisi kehamilan dan persalinannya.
Jadi ibu itu akan menyadari bahwa oh iya, kehamilan ini adalah kondisi yang fisiologis yang dialami oleh semua wanita. Nah, juga ketika kondisi spiritual itu bagus, maka itu juga bisa mengurangi depresi pada postpartum. Adaptasi spiritual pada ibu hamil yang baik itu nanti akan menimbulkan rasa cinta. Nah, cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap janin yang saat ini dikandungnya, juga bisa meningkatkan iman pada ibu hamil, serta harapan-harapan yang baik dan kepercayaan pada ibu hamil. Ibu hamil yang kondisi spiritualnya bagus, itu juga akan mengalami kondisi jiwa yang bagus. Nah, dia akan terikat kepada Sang Pencipta. Kalau pada orang Islam, bisa terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwanya itu akan semakin kuat dan menjadi lebih tenang dan nyaman saat menjalani proses kehamilan. Nah, di dalam Islam, ibu hamil ada beberapa zikir dan bacaan Al-Quran yang dianjurkan untuk ibu hamil. Nah, nanti bisa dipelajari ya. Baiklah, demikian perkuliahan kita hari ini. Untuk materi lebih jelasnya, Anda nanti bisa membaca di handout yang sudah saya kirimkan di e-learning. Kemudian setelah Anda menyaksikan video atau materi perkuliahan ini, Anda bisa mengerjakan post-test yang sudah tercantum pada e-learning. Kemudian Anda bisa mengerjakan tugas secara mandiri di rumah. Nah, jika ada hal-hal yang masih kurang dipahami, bisa Anda tanyakan pada forum diskusi. Nah, baik, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.